Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan tentang Quiet Project Management Body of Knowledge. Chapter 5 yaitu Project Scope Management. Project Scope Management adalah proses pembuatan rencana lingkup manajemen yang mendokumentasikan bagaimana proyek dalam lingkup produk yang ditentukan, divalidasi, dan dikendalikan. Ada 3 yang dibutuhkan yaitu requirement atau kebutuhan, dan alat, yang terakhir result dan atau output. Requirement yang pertama adalah piagam project atau project charter adalah dokumentasi dari proyek. Dokumentasi dari proyek yang berisi tentang tujuan, asumsi, persyaratan tingkat tinggi. Kedua, rencana pengelolaan proyek. Ketiga, faktor lingkungan perusahaan. Yang keempat, akses proses yang dimiliki oleh organisasi. Lalu teknik dan alat, expert judgment atau keputusan ahli yang berfungsi untuk menentukan individual yang berada pada ahlinya. Menganalisa data. Yang kedua, menganalisa data yaitu mengembangkan data, mengevaluasi untuk mengembangkan lingkungan lingkup. Yang ketiga, rapat untuk mengembangkan ruang lingkup yang dihadiri oleh beberapa tim, senior manager, dan sensor produk. Yang terakhir, hasil atau output. Yang satu adalah rencana pengelolaan ruang lingkup, dan kedua rencana manajemen kebutuhan. Lalu collect requirement. Collect requirement adalah kumpulan persyaratan, adalah proses menentukan, mendokumentasikan, dan mengelola kebutuhan persyaratan pemangku kepentingan untuk tujuan. Memiliki 3 langkah yaitu mengumpulkan kebutuhan proyek, teknik dan alat digunakan dalam proyek, 3 hasil dari proyek. Yang pertama, piagam project charter sama tadi, rencana pengelolaan proyek, dokumen bisnis, persetujuan, faktor lingkungan perusahaan, lalu aset proses yang dimiliki organisasi. 5 teknik dan alat. Yang pertama adalah expert judgment, mengumpulkan data, menganalisa data, membuat keputusan atau agreement, merepresentasikan data, berkomunikasi antar tim, membuat diagram, dan membuat rupa-rupa. Ketiga, hasilnya adalah persyaratan dokumentasi, persyaratan untuk dapat melacak sesuatu atau traceability. Lalu define scope. Untuk selanjutnya dapat dikaji oleh teman saya. Manfaat dari proses ini adalah dapat mendeskripsikan produk, layanan, ataupun hasil dari batasan kriteria yang telah disetujui secara detail. Lalu, pada tahapan ini terdapat 3 tahapan seperti tahapan-tahapan yang lain, yaitu input, tools and technique, dan output. Pada input define scope terdapat project charter, yang dimana dokumen yang diberikan gambaran umum mengenai proyek dan karakteristik produk. Dokumen ini juga mencantumkan persyaratan dan persetujuan proyek. Lalu yang kedua ada project management plan, yaitu dengan merencanakan bagaimana proyek akan dijalankan. Lalu yang ketiga ada project dokumen. Contoh dari project dokumen sendiri ada assumption log, yaitu digunakan untuk mengidentifikasi asumsi dan kendala terkait proyek, produk, stakeholder, lingkungan, dan beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi project scope dan produk. Yang kedua ada requirement documentation, yaitu proses identifikasi pada persyaratan yang akan dimasukkan ke dalam project scope. Yang ketiga ada risk register, yaitu berisikan strategi respon yang dapat memengaruhi project scope. Strategi respon sendiri dapat mengurangi hingga menghindari risiko yang mungkin terjadi dalam project. Lalu, pada tahapan keempat, input define scope ada enterprise environmental factor, yaitu beberapa faktor yang dapat memengaruhi define scope dalam lingkungan perusahaan. Contohnya ada budaya organisasi, infrastruktur, administrasi personal, dan kondisi pasar. Lalu yang kelima, ada organizational process asset, yaitu faktor yang dapat memengaruhi define scope dalam proses aset organisasi. Yang pertama ada kebijakan, prosedur, dan template yang digunakan untuk statement project scope. Yang kedua ada arsip project dari project sebelumnya. Yang ketiga, pelajaran yang dipetik dari project sebelumnya. Lalu, pada tahapan kedua tools and technique pada define scope ada expert judgment, yaitu dengan berkonsultasi
dengan individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan dalam menangani proyek yang serupa. Lalu yang kedua ada data analisis, yaitu contoh teknik analisis data yang dapat digunakan dalam proses ini adalah analisis alternatif. Analisis ini dapat membantu mengevaluasi cara untuk memenuhi persyaratan dan tujuan yang diidentifikasi dalam proyek charter. Yang ketiga ada decision making, yaitu contoh dari proses pengambilan keputusan adalah analisis keputusan berdasarkan kriteria ganda. Teknik ini menggunakan matriks keputusan untuk memberikan pendekatan analitis yang sistematis dalam menentukan kebutuhan seperti persyaratan, jadwal, anggaran, dan sumber daya untuk memperjelas lingkup proyek dan produk secara lebih lanjut. Lalu yang keempat, ada interpersonal dan team skills. Salah satu contoh keterampilan antar personal dan tim adalah proses fasilitasi. Proses ini biasanya digunakan dalam lokakarya dan sesi dengan pemangku kepentingan utama yang memiliki harapan yang tinggi. Tujuan utama dari proses ini adalah mencapai pemahaman bersama dan lintas fungsional tentang hasil yang akan dicapai dalam proyek. Lalu terdapat product analysis, yaitu menganalisis produk menggunakan produk atau layanan yang didefinisikan pada proyek tertentu. Proses ini melibatkan pengajuan pertanyaan tentang produk atau layanan dan menghasilkan jawaban untuk menjelaskan penggunaan, seperti karakteristik dan aspek relevan lainnya dari apa yang akan disampaikan. Lalu di sini ada contoh yang terkait dengan proses analisis produk. Yang pertama ada pemecahan produk atau product breakdown. Yang kedua ada analisis persyaratan. Yang ketiga analisis sistem. Keempat rekayasa sistem. Kelima analisis nilai, dan yang terakhir ada rekayasa nilai. Lalu pada tahapan terakhir pada define scope yaitu output, terdapat pernyataan lingkup proyek yang dapat didefinisikan sebagai lingkup proyek, termasuk hasil yang signifikan, asumsi, dan kendala. Dokumen ini juga mencatat lingkup proyek dan lingkup produk serta menggambarkan hasil yang akan dicapai dalam proyek dan pekerjaan yang diperlukan untuk dicapai. Pernyataan lingkup proyek mendefinisikan pekerjaan yang akan dilakukan dan pekerjaan yang tidak akan dilakukan, sehingga membantu menentukan sejauh mana tim manajemen proyek dapat mengendalikan lingkup proyek secara keseluruhan. Komponen penting dari pernyataan lingkup proyek meliputi deskripsi lingkup produk, kriteria penerimaan, hasil yang dikirimkan, dan pengecualian proyek. Pada deskripsi lingkup produk, terdapat metode yang digunakan untuk menjelaskan lebih detail karakteristik produk yang telah ditentukan dalam proyek charter dan dokumentasi persyaratan. Lalu pada kriteria penerimaan, yaitu seperangkat kondisi yang harus dipenuhi sebelum hasil akhir diterima oleh pemangku kepentingan atau stakeholder. Lalu pada tahap hasil yang dikirimkan, produk unik dan dapat diverifikasi yang harus dihasilkan untuk menyelesaikan suatu proses, fase, atau proyek. Lalu yang terakhir pengecualian proyek, yaitu metode untuk mengesampingkan produk yang memungkinkan dari lingkup proyek sehingga membantu manajemen proyek dalam mengelola harapan pemangku kepentingan atau stakeholder. Lalu pada poin keempat Project Scope Management ada Create WBS. Create WBS adalah proses membagi deliverables proyek dan pekerjaan proyek menjadi komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Manfaat utama dari proses ini adalah menyediakan kerangka kerja tentang apa yang harus disampaikan. Proses ini dilakukan sekali atau pada titik-titik yang telah ditentukan dalam proyek. Lalu pada tahapan input, terdapat rencana manajemen proyek, yaitu komponen rencana manajemen proyek termasuk tetapi tidak terbatas pada rencana manajemen lingkup. Rencana manajemen lingkup mendokumentasikan bagaimana WBS akan dibuat dari pernyataan lingkup proyek. Lalu ada juga dokumen proyek, yaitu contoh dari dokumen proyek sendiri dapat dianggap sebagai input untuk proses ini, tapi tidak terbatas pada
penataan lingkup proyek, dan dokumentasi persyaratan. Lalu yang ketiga ada faktor lingkungan perusahaan. Faktor lingkungan perusahaan dapat mengaruhi proses membuat WBS, khususnya pada industri yang relevan dengan karakteristik proyek. Standar khusus industri ini dapat digunakan sebagai referensi eksternal untuk membuat WBS. Lalu ada aset proses organisasi yang dapat memengaruhi proses membuat WBS. Contohnya kebijakan, prosedur, dan template untuk WBS. Lalu ada berkas proyek dari proyek sebelumnya. Lalu pelajaran yang dipetik dari proyek sebelumnya. Lalu pada tahapan tools and technique pada Create WBS ada expert judgment, yaitu keahlian yang harus dipertimbangkan dari individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan atau pengalaman dengan proyek yang serupa. Hal ini penting untuk memanfaatkan pengalaman dan keahlian yang relevan yang berguna untuk mendukung kesuksesan proyek yang sedang berjalan. Lalu yang kedua ada decomposition, yaitu teknik yang digunakan untuk membagi ruang lingkup proyek dan pengiriman proyek menjadi bagian yang lebih kecil dan dapat dikelola. Paket kerja adalah pekerjaan yang ditentukan pada tingkat terendah dari WBS, di mana biaya dan durasi dapat diestimasi dan dikelola. Lalu tingkat dekomposisi seringkali ditentukan oleh tingkat kendali yang diperlukan untuk mengelola proyek secara efektif. Tingkat detail untuk paket kerja akan bervariasi tergantung pada ukuran dan kompleksitas proyek. Lalu ada tahapan terakhir yaitu output dari Create WBS. Yang pertama ada scope baseline, yaitu versi disetujui dari pernyataan ruang lingkup yang hanya dapat diubah melalui prosedur kontrol, perubahan formal, dan digunakan sebagai dasar perbandingan dalam proyek. Lalu yang kedua ada project document update, yaitu dokumen proyek yang mungkin diperbaharui sebagai hasil dari proses ini adalah catatan asumsi dan dokumentasi persyaratan. Lalu ada validate scope, yaitu validasi pada proses formal untuk memformalkan penerimaan hasil proyek yang telah selesai. Proses ini membawa objektivitas pada proses penerimaan dan meningkatkan probabilitas dan penerimaan produk akhir layanan atau hasil dengan memvalidasi setiap hasil kerja. Proses ini dilakukan secara berkala selama proyek berlangsung. Hasil kerja yang telah diverifikasi dari proses kontrol kualitas ditinjau dengan pelanggan atau sponsor untuk memastikan penerimaan formal. Proses validasi ruang lingkup berbeda dengan kontrol kualitas karena fokus pada penerimaan hasil kerja, sementara kontrol kualitas berkaitan dengan kebenaran dan memenuhi persyaratan kualitas. Lalu validate scope dilakukan setelah kontrol kualitas, meskipun kedua proses dapat dilakukan secara paralel. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya melanjutkan ke bab 5.5. Di bab 5.5 itu ada 5.5 validasi scope, yang artinya itu validasi cakupan. Validasi cakupan adalah proses formal untuk menformalkan penerimaan hasil proyek yang telah selesai. Terus selanjutnya ada 5.5.1.1, yaitu project management plan. Project management plan sendiri ada scope management plan, ada recruitment management plan, dan scope baseline. Yang masing-masing pengertian itu, yang scope management plan adalah menentukan bagaimana penerimaan formal dari hasil proyek yang telah selesai akan diperoleh. Terus ada recruitment management plan yang berarti kan menjelaskan bagaimana persyaratan proyek akan divalidasi. Terus yang terakhir ada scope baseline, yaitu melibatkan pembandingan antara garis dasar ruang lingkup dengan hasil aktual proyek. Selanjutnya kita ke 5.5.1.2 project dokumen yang berisikan lesson learn register, quality reports, recruitment documentation, recruitment traceability matrix. Yang pertama itu lesson learn register, yaitu dokumen yang berisi pelajaran yang telah dipelajari pada tahap awal proyek dan dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas validasi hasil kerja pada fase-fase selanjutnya.
Terus yang quality reports yaitu laporan yang berisi informasi tentang masalah jaminan kualitas yang dihadapi atau diselesaikan oleh tim, rekomendasi perbaikan dan ringkasan temuan dari proses kontrol kualitas. Selanjutnya ada recruitment documentation yang berisikan persyaratan proyek yang akan dibandingkan dengan hasil aktual untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan, tindakan korektif, atau tindakan pencegahan. Yang terakhir ada recruitment trackability matrix. Nah, matriks ini berisikan informasi mengenai persyaratan proyek, termasuk bagaimana persyaratan tersebut akan divalidasi. Oke, selanjutnya ke 5.5.13 verified deliverables, yaitu yang berisi hasil kerja terverifikasi adalah hasil kerja proyek yang telah diselesaikan dan diperiksa kebenarannya melalui proses control quality process. Selanjutnya ada 5.5.1.4 work performance data. Dalam proyek, data kinerja mencakup tingkat kepatuhan persyaratan, jumlah ketidaksesuaian, tingkat keparahan ketidaksesuaian, dan jumlah siklus validasi. Oke, masih di bab 5.5 yaitu bagian 5.5.2 validation scope, tools and technique. Nah, yang berisikan 5.5.2.1 inspeksi melibatkan kegiatan seperti mengukur, memeriksa, dan memvalidasi untuk menentukan apakah pekerjaan dan hasil kerja memenuhi persyaratan dan kriteria penerimaan produk. Terus selanjutnya adalah 5.5.2.2 decision making. Di sini adalah salah satu contoh pengambilan keputusan adalah melalui pemungutan suara. Next, di sini ada 5.5.3 yaitu validation scope output. 5.5.3.1 accepted deliverables yaitu yang berisikan hasil kerja yang memenuhi kriteria penerimaan akan ditandatangani dan disetujui secara resmi oleh pelanggan atau sponsor. Terus ada 5.5.3.2 yaitu work for performance information yang berisikan informasi kinerja pekerjaan mencakup kemajuan proyek, hasil yang telah diterima dan yang belum diterima beserta alasannya. Terus selanjutnya ada 5.5.3.3 change request yaitu hasil kerja yang diselesaikan namun belum diterima secara resmi didokumentasikan dengan alasan ketidakterimaan. Oke, selanjutnya 5.5.3.4 project documents updates. Dokumen proyek yang mungkin diperbarui yaitu ada lesson learning register, requirement dokumentasi, dan requirement traceability matrix. Oke, kita masuk ke bab 5.6. Bab 5.6 ini membahas tentang control scopes atau inputs. Yang berisikan proses control scope adalah tentang memantau status proyek dan produk serta mengelola perubahan dan baseline ruang lingkup. Terus di dalamnya itu ada 5.6.1.1 project management plan. Komponen-komponen rencana manajemen proyek itu berisi atau meliputi scope management plan, recruitment management plan, change management plan, configuration management plan, dan scope baseline. Yang terakhir performance measurement baseline. Terus ada lagi 5.6.1.2 project documents. Dokumen proyek itu meliputi lesson learning register, recruitment documentation, recruitment traceability matrix, dan selanjutnya kita ke 5.6.13 yaitu work performance data yang berisikan data kinerja kerja mencakup jumlah permintaan perubahan yang diterima, jumlah permintaan yang diterima, serta jumlah deliverables yang diverifikasi, divalidasi, dan selesai. Selanjutnya kita ke 5.6.1.4 organisasional proses aset yaitu aset progres organisasi meliputi kebijakan, prosedur, dan pedoman terkait metode pemantauan dan pelaporan serta. Oke, selanjutnya masuk ke 5.6.2 control scope atau tools and techniques. Teknik analisis data yang dapat digunakan dalam pengendalian ruang lingkup meliputi variance analysis atau yang disebut analisis varian, membandingkan baseline dengan hasil aktual untuk membentuk apakah variasi berada dalam batas yang ditetapkan. Selanjutnya ada trend analysis atau analisis trend. Ini berisikan mengamati kinerja proyek dari waktu ke waktu untuk menentukan apakah kinerja meningkat atau menurun. Selanjutnya masih di bab 5.6 yaitu 5.6.3 control scope atau output yang berisikan 5.6.3.1 work performance information adalah informasi kerja mencakup perbandingan proyek dan ruang lingkup produk terhadap baseline ruang lingkup.
Terus ada 5.6.3.2 change request yang merupakan analisis kinerja proyek dapat menghasilkan permintaan perubahan pada ruang lingkup dan jadwal. Selanjutnya 5.6.3.3 Project Management Plans Update merupakan scope manajemen yang meliputi scope management plan, scope baseline, schedule baseline, cost baseline, performance measurement baseline, terus pindah ke 5.6.3.4 Project Documents Updates yang meliputi lesson learned register, recruitment dokumentasi, recruitment traceability matrix. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.